Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada saat ini? Mudah-mudahan kalian ada dalam sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, kita kembali belajar dengan cara daring ini, mulai dengan channel Cerdas MI Pasir Badak. Mudah-mudahan kalian mau menerimanya dan bisa menekuni dan menyimak semua video yang ada di layar ini. Sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, pada saat ini kalian harus tetap jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena pada saat inilah COVID-19 belum berakhir, masih merajalela di mana-mana. Untuk itu kalian tolong untuk dijaga kesehatan. Semoga kalian mendapatkan kesehatan yang maksimal dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita belajar tentang surat At-Tin. Tolong disimak ya, anak-anak sekalian. Di dalam pembelajaran daring ini, kalian menyimak, nanti setelah menyimak, kalian mungkin ada evaluasi atau berbentuk soal dari Bapak. Surat At-Tin, apa itu At-Tin? Surat At-Tin ini terdiri atas 8 ayat, merupakan surat yang ke-95, termasuk golongan surat Al-Makkiyah. Karena pada saat itu diturunkannya di Mekah. Diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Diturunkan di Mekah ini sesudah surat Al-Buruj. Dan nama At-Tin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini yang artinya buah tin. Dalam surat At-Tin ini telah diterangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik rohani maupun jasmaninya. Dikasih akal, dikasih yang saling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu, Allah menciptakan dalam berbentuk sebaik-baiknya, baik rohani maupun jasmaninya. Akan tetapi, manusia tidak beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan tempat yang serendah-rendahnya, yaitu api neraka. Dalam rangka pembelajaran ini mengajarkan kita bahwa siapa yang beramal baik, maka akan memberikan pahala atau ganjaran yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang yang berbuat buruk atau kejahatan, maka Allah akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Walaupun manusia itu diciptakan, makhluk Allah yang diciptakan yang paling sempurna. Dalam rangka agar kalian mampu membaca surat At-Tin ini dengan baik dan fasih, mari kita membaca surat At-Tin ini setiap dari siswa dan yang lainnya mendengarkan seperti berikut ini. Sebentar. Ya. Bapak nanti akan perlihatkan. Inilah surat At-Tin. Oke. Mari kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana lafi ahsani taqwim
summa radadnahu asfala sapilin illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Oke anak-anak, ini semuanya lengkap dengan terjemahannya. Sebelum kita ini berlanjut yang lainnya, mari kita bacakan artinya. Watini wa zaitun, demi pohon ara dan pohon zaitun. Waturi sinina, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Laqad khalaqna insana lafi husrin. Ulangi, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk ciptaan yang paling baik. Summa radadnahu asfala sapilin. Lalu kami mengembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, yang berbuat baik atau kebaikan. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang tak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka siapakah sesuatu itu? Maka siapakah sesudah itu yang mendustakan engkau tentang keputusan? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling baik? Oke anak-anak sekalian, mungkin kalian udah pada paham semua, udah pada ngerti semua, dan udah pada pintar semua. Lihat di Amma ya. Mudah-mudahan kalian walaupun kelas 3, kalian tetap harus siap bisa mengaji melalui ustadz-ustadz yang ada di lingkungan kalian. Oke, selanjutnya kita lihat tentang kandungan surat At-Tin ini. Dalam surat At-Tin Allah telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbentuk yang sebaik-baiknya, baik secara rohani maupun jasmani. Manusia memiliki banyak potensi untuk dapat memberikan banyak manfaat kepada yang lain, sehingga apabila manusia bisa mengikuti petunjuk Allah dengan baik dan memanfaatkannya dengan moral potensi yang manusia miliki, maka manusia akan bisa bertahan dan bahkan mengatur dunia dan akhirat. Allah telah memberikan akal kepada kita, kepada manusia sebagai pembeda antara makhluk yang lainnya, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berbeda dengan binatang yang berbuat seenaknya, sesukanya. Oleh karena itu, apabila manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tanpa aturan, maka tak ubahnya mengikuti sifat binatang, karena binatang tidak punya akal untuk berpikir. Orang yang tidak akan turun pada derajat yang paling rendah adalah orang-orang yang beriman, secara bahasa bermakna pembenaran, yakni pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bergambaran dalam rukun iman ada 6, yaitu keesaan Allah, kedua malaikat Allah, kitab suci, keempat para nabi dan rasulnya, kelima hari kemudian, keenam takdir yang baik dan yang buruk. Dan Allah telah menyediakan tempat yang amat rendah jika tidak beriman dan tidak beramal soleh, yakni neraka. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua paham
tentang surat At-Tin, dan kalian jangan lupa jaga kesehatan di rumah, dan jangan lupa kalian harus sering membaca di rumah, belajar menulis di rumah dengan bimbingan orang tua kalian. Jangan bosan-bosan, karena pada saat ini tetap muka masih dilarang. Kalian tetap terima apa adanya, walaupun di rumah tetap kalian harus semangat dan semangat. Rupanya cukup sekian dari Bapak, dan tolong ingat nanti evaluasi yang akan Bapak berikan yaitu melalui WA berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kalian. Semua kalian bisa mengisinya dengan baik, dan tolong kalian belajar. Rupanya cukup sekian dari Bapak, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.